Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rahmadani dengan NIM 2101737 akan mempresentasikan hasil penelitian saya terkait kekerabatan bahasa Jawa dengan Melayu Betawi, kajian linguistik historis komparatif. Penelitian ini merupakan tugas dari mata kuliah Linguistik Historis Komparatif dengan dosen pengampu Ibu Dr. Siti Aini Mliusti, SPD MPU. Kekerabatan bahasa Jawa dengan Melayu Betawi, kajian linguistik historis komparatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan leksikostatistik berupa tingkat kekerabatan bahasa Jawa dengan Melayu Betawi. Leksikostatistik merupakan bagian dari ilmu linguistik bandingan historis yang merupakan metode untuk mengetahui tingkat kekerabatan antar bahasa. Metode kuantitatif digunakan untuk menghitung persentase tingkat kekerabatan, sedangkan deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan hasil penelitian. Pendahuluan penelitian yang pertama adalah latar belakang masalah. Komunikasi diperlukan agar manusia dapat bertahan hidup. Bahasa pada dasarnya merupakan media yang digunakan manusia untuk berinteraksi satu sama lainnya. Setiap orang menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain. Bahasa Indonesia mempunyai status istimewa sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia dan bahasa daerah mempunyai keterkaitan yang erat. Artinya, bahasa daerah berperan sebagai pendukung bahasa nasional. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian dan pendokumentasian hasil kajian bahasa daerah agar nilai-nilai luhur kebudayaan nasional tidak hilang. Indonesia mempunyai keanekaragaman bahasa yang besar. Salah satunya bahasa Indonesia adalah bahasa Jawa dan bahasa Melayu Betawi. Jika kita melihat sejarahnya, kita dapat melihat bahwa bahasa daerah yang satu mempunyai kemiripan dengan bahasa daerah lainnya. Apalagi jika kedua bahasa daerah tersebut berada pada wilayah yang letak geografisnya berdekatan. Fokus penelitiannya yaitu kekerabatan bahasa Jawa dengan Melayu Betawi dalam kajian linguistik historis komparatif. Yang ketiga ada rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimanakah kekerabatan bahasa Jawa dengan bahasa Melayu Betawi dalam kajian linguistik historis komparatif. Pertanyaan penelitiannya ada 3. Yang pertama, bagaimanakah pasangan kekerabatan bahasa Jawa dengan bahasa Melayu Betawi? Yang kedua, bagaimanakah perhitungan tingkat kekerabatan bahasa Jawa dengan Melayu Betawi? Dan yang ketiga, bagaimanakah jumlah pengelompokan tingkat kekerabatan bahasa Jawa dengan Melayu Betawi? Tujuan penelitiannya ada 3 juga. Yang pertama, untuk mengetahui pasangan kekerabatan bahasa Jawa dengan Melayu Betawi. Yang kedua, untuk mengetahui perhitungan tingkat kekerabatan bahasa Jawa dengan Melayu Betawi. Dan yang ketiga, untuk mengetahui jumlah pengelompokan tingkat kekerabatan bahasa Jawa dengan Melayu Betawi. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori pengelompokan bahasa yang dikemukakan oleh Keraf tahun 1996 dan Crowley dan Brown tahun 2010. Bahasa dibagi menjadi beberapa kelompok atau subkelompok untuk mengetahui hubungan dan derajat keterkaitan antar bahasa. Statistics kamus digunakan sebagai metode pengelompokan. Metode pengelompokan bahasa yang dikenal dengan leksikostatistik berfokus pada analisis statis kata atau kamus untuk menentukan pengelompokan menurut proporsi hubungan antar bahasa yang diteliti. Leksikostatistik merupakan teknik-teknik statik dalam pengkajian perbandingan bahasa dalam linguistik historis komparatif untuk menduga waktu perpisahan bahasa-bahasa kerabat. Dalam praktisnya, leksikostatistik adalah suatu teknik dalam pengelompokan bahasa yang lebih cenderung mengutamakan peneropongan kata-kata atau leksikon secara statik, untuk kemudian berusaha menetapkan pengelompokan itu berdasarkan persentase kesamaan dan perbedaan suatu bahasa dengan bahasa lainnya. Menurut Papera tahun 1991, data leksikostatistik memberikan isyarat perkembangan bahasa. Data leksikostatistik yang menggambarkan lama waktu pisah antara bahasa dan bahasa lainnya dapat memberikan sumbangan dan sumber untuk menentukan migrasi bahasa dan perkembangan kebudayaan bangsa atau suku yang diteliti. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif dan metode random sampling.
Metode kuantitatif digunakan untuk menghitung presentasi tingkat kekerabatan, sedangkan deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan hasil penelitian. Metode random sampling digunakan untuk menentukan informan dengan syarat yang telah ditentukan maupun tempat penelitian. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan datanya berupa observasi, penentuan objek, wawancara, perekaman, transkrip, dan identifikasi data. Sumber data yang saya pilih yaitu berasal dari 2 informan dengan data penelitiannya 200 kosakata dasar Morris Swades. Pembahasan penelitian. Penetapan kata kerabat. Dalam analisis statistik ini, faktor terpenting dalam membandingkan kedua bahasa adalah mengumpulkan daftar kosakata dasar bahasa Jawa dengan Melayu Betawi. Data yang dikumpulkan adalah 200 item kosakata yang berkaitan dengan item kosakata inti yang disusun oleh Morris Swades. Selanjutnya dilakukan perbandingan kata untuk mengetahui pasangan kata mana yang berkaitan dan mana yang tidak. Yang pertama ada penetapan identik. Pasangan kata yang identik adalah pasangan kata yang semua fonemnya sama betul dan merupakan warisan langsung dari bahasa tuanya atau bahasa protonya, menurut Kerach tahun 1996. Tabel berikut merupakan contoh pasangan berkerabat yang memiliki banyak indikator, salah satunya berupa pasangan identik. Pasangan identik berupa pasangan kata dasar yang tidak terjadi perubahan baik dari segi penulisan maupun bunyi sehingga dapat dikatakan sebagai pasangan yang sama. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan data terkait kata berpasangan identik adalah 88 dari 200 kosakata dasar Morris Swades. Berikut saya paparkan 5 contoh penetapan kata berpasangan identik. Yang pertama ada glos lemari, dengan bahasa Jawanya lemari dan bahasa Melayu Betawinya lemari. Yang kedua ada glos halaman, dengan bahasa Jawanya pekarangan dan bahasa Melayu Betawinya pekarangan. Yang ketiga ada glos lumbung, dengan bahasa Jawanya lumbung, bahasa Melayu Betawinya lumbung. Yang keempat ada glos mata, dengan bahasa Jawa mata dan bahasa Melayu Betawinya mata. Yang kelima ada glos anak, dengan bahasa Jawa anak dengan bahasa Melayu Betawinya anak. Yang kedua ada pasangan korespondensi fonemis. Bila perubahan fonemis antara kedua bahasa itu terjadi secara timbal balik dan teratur, serta tinggi frekuensinya, maka bentuk yang berimbang antara kedua bahasa tersebut dianggap sebagai pasangan yang berkerabat. Pasangan kata bersesuaian fonem merupakan pasangan kata yang mempunyai hubungan antara dua bahasa berdasarkan kedudukan fonem atau maknanya yang sama dari kedua bahasa tersebut dibandingkan dengan fonem. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan data terkait kata berpasangan korespondensi fonemis adalah 103 dari 200 kosakata dasar Morris Swades. Berikut saya paparkan terkait pasangan korespondensi fonemis dari bahasa Jawa dan bahasa Melayu Betawi. Yang pertama ada glos kaki, dengan bahasa Jawanya sikil sedangkan bahasa Melayu Betawinya kaki. Yang kedua ada glos kamar, dengan bahasa Jawanya sentong sedangkan bahasa Melayu Betawinya kamar. Yang ketiga ada glos ketek, dengan bahasa Jawanya keler sedangkan bahasa Melayu Betawinya ketek. Yang keempat ada glos piring, dengan bahasa Jawanya ajang sedangkan bahasa Melayu Betawinya piring. Yang kelima ada glos membuka, dengan bahasa Jawanya mbia sedangkan bahasa Melayu Betawinya membuka. Yang ketiga ada kemiripan secara fonetis. Bila tidak dapat dibuktikan bahwa sebuah pasangan kata dalam kedua bahasa itu mengandung korespondensi fonemis, tetapi pasangan kata itu tentunya ternyata mengandung kemiripan secara fonetis dalam posisi artikulator yang sama, maka pasangan itu dapat dianggap sebagai kata kerabat atau bandingan dengan macam-macam perubahan fonetis dan morfemis dalam bahasa. Yang dimaksud dengan mirip secara fonetis adalah bahwa ciri-ciri fonetisnya harus cukup serupa sehingga dapat dianggap sebagai alofon. Contoh kata ya dari bahasa Jawa dengan bahasa Melayu yang memiliki kemiripan secara fonetis. Yang pertama ada glos pintu, dengan bahasa Jawanya lawang dan bahasa Betawinya palang. Yang kedua ada glos adik, dengan bahasa Jawanya adi dan bahasa Melayu Betawinya ade. Yang keempat ada pasangan kata dengan satu fonem berbeda.
Pasangan kata yang memiliki satu fonem berbeda antara bahasa Jawa dengan Melayu Betawi ditemukan sebanyak 7 pasangan kata dari jumlah keseluruhan data yang memiliki pasangan kata. Berikut dipaparkan beberapa contoh pasangan kata dengan satu fonem berbeda antara bahasa Jawa dengan bahasa Melayu Betawi. Yang pertama ada glos hidung dengan bahasa Jawanya irung dan bahasa Melayu Betawinya idung. Yang kedua ada glolan dengan bahasa Jawanya dalan dan bahasa Melayu Betawinya jalan. Yang ketiga ada glos tajam dengan bahasa Jawanya tajam dan bahasa Melayu Betawi jam. Yang keempat ada glos putih dengan bahasa Jawanya putih dan bahasa Melayu Betawinya putih. Perhitungan tingkat kekerabatan. Penelitian leksikostatis dari bahasa Jawa dengan bahasa Melayu Betawi ini dapat didapatkan tingkat kekerabatannya. Cara untuk menentukan tingkat kekerabatannya itu dengan memasukkan jumlah pasangan berkerabat dan glos ke dalam rumus yang ditentukan. Rumus dari perhitungan tingkat kekerabatan ini yaitu C sama dengan K per N diksen. Dengan keterangan C merupakan presentasi tingkat kekerabatan, K merupakan jumlah kosakata yang berkerabat, dan N merupakan jumlah glos yang diperbandingkan. Maka tingkat kekerabatan antar bahasa Jawa dan Melayu Betawi setelah dimasukkan ke dalam rumus yang telah dipaparkan dapat diketahui bahwa tingkat kekerabatan bahasa Jawa dan Melayu Betawi sebanyak 40. Selanjutnya, pengelompokan tingkat kekerabatan. Diketahui dari hasil perhitungan tingkat kekerabatan bahasa Jawa dengan bahasa Melayu Betawi ini adalah 44%, maka berdasarkan hasil tersebut, hubungan tingkat kekerabatan bahasa Jawa dengan bahasa Melayu Betawi dikelompokkan ke dalam tingkat kekerabatan keluarga atau famili. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dikatakan bahwa kekerabatan antara kedua bahasa tersebut cukup tinggi kekerabatannya. Berdasarkan hasil perhitungan ini, maka kekerabatan antar dua bahasa merupakan salah satu bukti bahwa etnis Jawa dengan Melayu Betawi berkerabat. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu penelitian yang berjudul Kekerabatan Bahasa Jawa dengan Melayu Betawi Kajian Linguistik Historis Komparatif dapat disimpulkan bahwa tingkat kekerabatan bahasa Jawa dengan Melayu Betawi berupa tingkat keluarga atau famili dengan persentase 44% bahasa Jawa dengan Melayu Betawi yang terdapat pasangan kata berkerabat berupa pasangan identik yang berjumlah 88 kata. Maka didapatkan pasangan yang berkerabat dari pasangan identik ada 88 kata, pasangan korespondensi fonemis 103 kata, pasangan mirip secara fonetis 2 kata, dan pasangan satu kata berbeda yaitu 7 kata. Sedangkan pasangan tidak berkerabat dari bahasa Jawa dan bahasa Melayu Betawinya tidak ditemukan, maka total keseluruhan dari bahasa antar bahasa Melayu Betawi dengan bahasa Jawa ini diketahui bahwa kekerabatannya berjumlah 44%. Sekian presentasi dari saya terkait kekerabatan bahasa Jawa dengan bahasa Melayu Betawi, kajian linguistik historis komparatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.